Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Sanjaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas video lanjutan dari video kemarin ya. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri advokat yang profesional. Baik ya. Jadi advokat yang profesional itu menurut pandangan dan persepsi orang-orang tentunya berbeda ya. Tapi advokat Indonesia sendiri itu dalam kode etiknya sudah mengatur tentang bagaimana cara advokat profesional itu bertindak. Itu ada di Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei tahun 2002, teman-teman ya. Itu dibahas pada pasal 8 ayat huruf ya. 8 huruf A sampai dengan H ya. Baik, langsung saja kita bahas ya mengenai advokat Indonesia yang profesional itu yang bagaimana sih? Baik, kita mulai dari pasal 8 huruf A. Pasal 8 A. Profesi advokat Indonesia. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, officium nobile, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. Jadi teman-teman ya, dari situ dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri advokat yang profesional yaitu ialah dia menganggap kesetaraan dirinya dengan penegak hukum yang lain seperti jaksa dan hakim ya. Jadi jikalau memang teman-teman ingin menuju kuasa hukum atau advokat, yang pertama kali yang harus ditanya adalah pandangannya mengenai jaksa dan hakim. Apakah kedudukan advokat, jaksa, dan hakim itu setara dalam penegakan hukum? Baik, kita masuk ke pasal 8 huruf B ya, yaitu ciri kedua. B. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Nah, di ayat huruf B ini ya, huruf B ini telah dijelaskan bahwasanya iklan yang berlebih-lebihan itu dilarang. Jadi ciri-ciri advokat yang profesional itu antara lain dia tidak mengiklankan dirinya. Jadi apabila ada advokat yang selalu mengiklankan dirinya, bisa dipastikan ya, bukan bisa dipastikan, bisa dimungkinkan bahwasanya advokat itu tidak profesional. Baik, masuk ke ciri yang ketiga ya, huruf C. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Nah, ini ciri yang ketiga ini pada huruf C dijelaskan bahwasanya kantor advokat. Berarti letak kantor advokat itu tidak boleh di suatu tempat yang merendahkan harkat dan martabat advokat itu sendiri. Misalnya gini nih, seorang pengacara mempunyai kantor di daerah yang merupakan sarana narkoba atau misalnya di tempat prostitusi atau di tempat yang memang eh, tempat yang tidak layak menurut undang-undang ataupun etika dan kesusilaan masyarakat setempat. Oke. Kita masuk ke ciri yang keempat ya di huruf D. D. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Nah, ini huruf D ini ciri yang keempat. Ini banyak terjadi nih di masyarakat. Jadi misalnya dia ada anggota organisasi masyarakat setempat atau dia anggota dari serikat pekerja atau dia anggota dari lembaga sejahtera masyarakat. Jadi mereka sering kali atau kerap kali terjadi mengaku sebagai advokat. Nah, di bawah naungan oleh advokat lainnya, jadi bisa ditelisik dulu latar belakang dari advokat tersebut. Apakah dia mempunyai tim atau anggota yang bukan advokat? Apabila memang ada tim atau anggotanya yang bukan advokat tapi merupakan anggota ormas ataupun lembaga sejahtera masyarakat ataupun serikat pekerja atau serikat buruh, eh, bisa dipastikan ataupun bisa dimungkinkan ya, maaf, saya ulangi, bisa dimungkinkan bahwasanya
advokat tersebut tidak profesional karena dia menempatkan seseorang yang tidak ahlinya pada perkara yang sedang ditanganinya. Sedangkan pencari keadilan itu ingin perkaranya dihadapi dengan serius dan profesional. Jadi ciri-ciri tadi satu, kita ulang ya. Pertama kali, satu itu profesi advokat itu dia berpikir bahwasanya kesetaraan kedudukan antara hakim dan jaksa dengan profesi advokat. Kemudian dia tidak mengiklankan dirinya. Kemudian kantornya tidak bertempat di tempat yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan ataupun kesopanan setempat. Kemudian juga tidak menempatkan anggota atau timnya yang bukan advokat untuk mengurus perkara. Baik, kita masuk ke ciri yang kelima ya pada huruf E. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. Ini juga banyak terjadi nih. Jadi di dalam suatu kantor hukum ataupun law firm ya, di situ nggak semuanya advokat ya teman-teman. Jadi ada bagian informasi, ada juga bagian administrasi, pengurus surat masuk dan surat keluar, ada juga bagian kebersihan. Jadi advokat itu walaupun dia tidak ada di tempat, dia tidak boleh membiarkan karyawannya ataupun pegawai-pegawainya itu memberi nasihat hukum kepada kliennya. Jadi mungkin bisa aja nasihat itu diberikan via video call atau misalnya via telepon ya. Nggak harus di kantor juga kalau menurut saya untuk nasihat-nasihat hukum. Yang penting advokat tersebut tidak melanggar kode etiknya. Baik, kita masuk ke ciri advokat yang keenam ya pada huruf F. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat, mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Ya, ini juga banyak terjadi ya. Jadi advokat-advokat itu harusnya tidak mencari publisitas di media massa. Misalnya kita lihat-lihatlah advokat-advokat yang nggak tahu dari mana ya. Dia itu suka mencari publisitas terhadap dirinya mengenai kasus yang ditanganinya. Perlu diketahui ya teman-teman, kasus itu ada yang bersifat terbuka dan tertutup. Tetapi kadang-kadang advokat yang tidak mematuhi kode etik, dia blow up kasus yang bersifat tertutup. Misalnya seperti kasus perceraian. Kasus itu kan bersifat private ya. Tapi kebanyakan sekarang ini kasus-kasus perceraian itu dipublisitas sehingga advokat yang menangani perkara tersebut mendapat simpati publik. Kalau menurut saya itu sangat tidak tepat ya, karena kode etik sendiri sangat melarang hal tersebut. Jadi kasus-kasus yang bersifat tertutup seperti terorisme, terus pencabulan, dan kasus-kasus kesusilaan, juga kasus-kasus keluarga, sebaiknya itu tidak dipublisitas ke publik tuh kalau memang advokat itu bersifat profesional ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya itu juga merupakan salah satu ciri advokat yang profesional ya. Baik, kita masuk ke ciri yang ketujuh ya. Pada huruf G nih, advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Nah, ini juga sering terjadi ya, banyak sekali terjadi ketika di pertengahan jalan ya, advokat itu mengundurkan diri ataupun meninggalkan kliennya. Nah, tapi perlu diketahui dulu nih penyebabnya apa. Karena kode etik itu sendiri selain melindungi klien, dia juga melindungi advokat tersebut. Mengapa? Karena nggak seluruhnya klien itu mempunyai itikat baik terhadap advokat ataupun terhadap penegak hukum yang lain. Jadi kode etik ini pada huruf G ini ya, dia itu melindungi advokat agar tidak ditipu oleh kliennya. Jadi apabila terdapat data
ataupun suatu tindakan yang memang diharuskan oleh advokat untuk menempuh upaya hukum, namun kliennya tidak setuju, sah-sah saja advokat tersebut meninggalkan kliennya karena kode etik itu sudah menjamin. Mengapa? Karena advokat itu kan orang yang mahir dan mengetahui tentang penegakan hukum ya, bukan masalah hukum yang seharusnya, tapi hukum yang sebenarnya, bukan das solen ya, tapi das sein ya, bukan yang seharusnya tapi yang senyatanya, hukum yang senyatanya itu. Jadi klien tersebut tidak boleh mengontrol advokat ataupun mempengaruhi kebebasan dan kemandirian advokat. Apabila hal itu terjadi dan advokat meninggalkannya, maka hal tersebut sah menurut kode etik advokat. Selama ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari oleh advokat tersebut ya. Jadi untuk teman-teman ya, ketika menunjuk kuasa hukum atau advokat, jangan mengontrol advokat tersebut dan jangan pula membuat suatu statement atau opini tentang suatu advokat tersebut, karena advokat itu sudah ada standar operasional prosedurnya sendiri. Itulah yang disebut dengan kode etik advokat. Jadi apabila ditinggalkan di tengah jalan atau di tengah perkara, itu dikarenakan perbedaan pendapat dengan klien, maka di sisi ini memang klien dirugikan, tetapi advokat itu sudah profesional ya menjalankan tugasnya. Jadi kalau menurut saya ketika menunjuk advokat, maka yang harus dilakukan adalah hanya memberi masukan, tidak untuk menentang advokat tersebut, karena advokat itu profesi yang bersifat bebas dan mandiri ya. Baik, langsung aja kita ke ciri yang ketujuh ya, pada huruf H. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat, ciri yang ke-8 ya, H. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Jadi memang teman-teman ya, advokat yang sebelumnya itu pegawai negeri sipil ya di lingkup Mahkamah Agung ataupun di lingkup peradilan yang lainnya, memang tidak boleh menjalankan profesinya di wilayah tersebut. Ini untuk mencegah advokat menimbulkan suatu kolusi ya dalam berperkara. Jadi memang kode etik advokat itu sudah menentukan bagaimana sikap-sikap advokat yang profesional itu. Jadi teman-teman bisa menilai advokat itu apakah profesional atau tidak. Patokannya apa? Bukan dengan pendapat atau opini, tapi memang dengan aturan internal advokat itu sendiri ataupun kode etik advokat. Baik, sekian dulu ya dari saya. Pada kesempatan yang lainnya mungkin kita akan membahas tentang video mengenai bagaimana advokat menangani perkara, persidangan secara elektronik, ada juga lamanya penahanan, ada juga omnibus law ya. Tapi video ini juga mungkin akan dibuat sesuai dengan permintaan ataupun kebutuhan dari teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sistematika hukum ataupun aturan-aturan mengenai hal-hal yang saya sebutkan barusan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada penambahan, saya mohon untuk teman-teman ketik di kolom komentar, dan jangan lupa klik dan subscribe video ini ya. Klik like, subscribe, dan share video ini. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.